Selamat siang Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GIA Pegalisaan. Saudara, kita berjumpa lagi di dalam siraman rohani pada siang hari ini. Tentu saja kita percaya bahwa jika kita masih ada sampai hari ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga buat hari ini. Bersyukur untuk anugerah dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Bersyukur hari ini kami dapat merenungkan firman Tuhan kembali. Mari pimpin dan sertai kami di dalam merenungkan firman Tuhan. Dan dari awal pertengahan sampai akhir firman Tuhan disampaikan, kami percaya Roh Kudus bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Saudara, yang akan kita renungkan siang hari ini satu ayat saja, saudara. Ini ayatnya sangat-sangat familiar dengan kita, ya. Dari 1 Tesalonika 5, saudara. Ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 itu dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tentu ya, penting sekali bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk mengucap syukur. Mengapa, saudara? Karena ini yang dikehendaki oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Mengapa kita mengucap syukur? Ya, wah, ini memang kehendak Tuhan. Ya, mengapa kita mengucap syukur? Kalau Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, itu yang dikehendaki Tuhan. Tentu Tuhan punya maksud di dalamnya, saudara. Ya, kalau Tuhan memberikan perintah, itu tidak hanya asal memberikan perintah saja, tetapi pasti Tuhan memiliki maksud di dalamnya, memiliki hal-hal yang tidak pernah dapat kita duga di dalamnya. Tetapi di balik dari perintah-perintah itu adalah untuk kebaikan kita semuanya, ya. Jadi setiap perintah yang diberikan oleh Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Perintahnya hari ini adalah kita diminta mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal itu berarti segala hal, segala peristiwa, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, segala hal. Ketika keadaan baik, ketika keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi tentu saja tidak mudah. Ya, mungkin saya bisa mengucap syukur karena hari ini saya baru saja dapat berkat. Mungkin saya bisa mengucap syukur karena kemarin saya baru saja dapat berkat. Mungkin saya bisa mengucap syukur karena saya dikabari besok akan ada berkat untuk saya. Tetapi apakah mudah untuk kita terima kasih Tuhan, mengucap syukur? Oh, terima kasih Tuhan ketika kita mendapati atau kita mendengar berita yang tidak mengenakan kita, atau kita harus menghadapi satu kejadian, satu peristiwa, satu hal yang tidak menyenangkan kita, yang tidak pernah kita bisa juga. Apakah mudah bagi kita untuk bersyukur? Saya percaya loh saudara, saya yakin gak mudah loh bagi kita. Tapi sekali lagi mari kita percayai firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau firman Tuhan katakan mengucap syukurlah, ya mari mengucap syukur. Karena penting bagi kita untuk mengucap syukur, saudara. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama, saudara, kita perlu mengucap syukur karena apa, saudara? Karena kita ini manusia, karena kita ini ya ciptaan Tuhan, karena kita ini punya keterbatasan, karena kita ini tidak pernah bisa menduga, menebak apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang terjadi di jalan hidup kita, apa yang terjadi di masa depan kita,
apa yang terjadi di tempat kita bekerja, apa yang terjadi di dalam keluarga kita, apa yang terjadi dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, dengan pekerjaan kita, dengan tempat di mana kita berada, dengan negara di mana kita tinggal, dengan kota di mana kita hidup, dengan perusahaan, dengan kantor di mana kita bekerja. Kita mungkin bisa merekakan, kita bisa merencanakan, oh aku punya target sekian, oh kantorku memberikan target sekian, oh kantorku membuatkan satu program supaya kita bisa menaikkan omsetnya. Dengan cara yang seperti apa, dengan cara seperti ini, dengan pemasaran, dengan marketing yang dirancang sedemikian rupa, dengan harga nanti, dengan marketing demikian, dengan promosi yang demikian, dengan iklan, dengan promo, dengan hal-hal yang menarik, akan menaikkan omsetnya, akan menaikkan ya keuntungan-keuntungan bagi perusahaan, bagi tempat di mana kita bekerja, bagi perusahaan, ataupun bagi usaha kita. Itu rencana kita. Dan setiap kita pasti memiliki rencana-rencana seperti itu. Tetapi apa yang kita rencanakan tidak selalu dan tidak semuanya akan terjadi seperti yang kita rencanakan. Bahkan terkadang apa yang sudah kita rencanakan, saudara, justru kita menghadapi sebaliknya. Karena kita ini sekali lagi, kita ini manusia yang terbatas. Kita nggak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi di hidup kita. Apa yang akan terjadi di depan kita, dan apa yang akan kita capai di balik dengan segala rencana-rencana yang sudah kita rencanakan. Maka saudara, tidak ada cara lain bagi kita untuk kita hanya mengucap syukur. Karena apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita menghadapi kesenangan, kita menerima berkat, kita menerima keuntungan, kita menghadapi jawaban doa kita mengharapkan dan ternyata apa yang kita harapkan itu terjadi. Itu mudah sekali, saudara, untuk buat kita. Terima kasih Tuhan, oh thank you God, thank you Lord Jesus. Tapi saat kita mengharapkan sesuatu, saat kita menginginkan sesuatu, saat kita membutuhkan sesuatu dan kita tidak mendapatkannya, tidak ada jawaban di dalam doa-doa kita, tidak ada kenyataan di dalam harapan-harapan kita. Saudara, nggak mudah, tapi saudara, bukankah kita tidak bisa kan mengatur segala jalan hidup kita, mengatur terjadinya sesuai dengan rancangan hidup kita, mengatur apa yang akan terjadi ke depannya sesuai dengan apa yang menjadi rancangan kita. Kita memiliki keterbatasan, maka sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, cara satu-satunya adalah dengan bersyukur. Karena mengucap syukur itu artinya, saudara, kita menyerahkan, jangan pernah lupa. Manusia punya berbagai rencana dan rancangan, tetapi Tuhan yang menentukannya. Maka mengucap syukur yang pertama adalah, saudara, mari kita serahkan. Jangan pernah lupa, saudara, ada kebutuhan apa hari ini? Kebutuhan kau anak-anakmu jelang akhir tahun, kebutuhan orang tuamu, kebutuhan rumah tanggamu, kebutuhan kehidupanmu, saudara. Mari serahkan kepada Tuhan. Menyerahkan kebutuhan kita, menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Terlebih masalah-masalah yang kita tidak tahu, saudara, yang sedang saudara alami. Mari kita serahkan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tangan Dia yang penuh kuasa, tangan Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Maka mengucap syukur adalah menyerahkan segala hal dalam hidup kita. Rancangan kita, rencana hidup kita, keluarga, pekerjaan, hidupmu, masa depanmu, dan juga masalah-masalahmu dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Mengucap syukur adalah mengatakan kepada Tuhan, mungkin hari ini saudara sedang mengalami satu prosesnya Tuhan. Kita sedang mendapat didikan daripada Tuhan. Kita sedang mendapatkan satu pelajaran daripada Tuhan. Kita sedang mengalami hal yang membuat kita rasanya gak mampu lagi. Apakah aku masih bisa berdiri ya Tuhan? Kenapa aku mengalami hal yang seperti ini? Kenapa harus terjadi di akhir tahun ini ya Tuhan? Kenapa sepertinya orang meninggalkan aku Tuhan? Kenapa keluargaku meninggalkan aku? Kenapa aku harus kehilangan pekerjaan? Kenapa ke depan ini rasanya bayang-bayang resesi ini ada di mataku?
Kenapa aku harus mendengar ini semua ya Tuhan? Saudara, tidak ada cara lain, saudara, dengan kita mengatakan Tuhan terima kasih. Terima kasih kalau hari ini aku mengalami duka. Terima kasih kalau hari ini aku sedang mengalami luka. Tuhan, terima kasih kalau hari ini aku sakit. Terima kasih kalau hari ini aku ada berbagai hal perkumpulan dalam hidupku. Dengan kita menerima, kemudian kita mengatakan terima kasih Tuhan. Jika ini adalah proses Tuhan untuk membentuk aku menerimanya. Maka saudara akan lihat kuasa Tuhan yang bekerja buat hidup saudara. Mengucap syukur adalah mari kita belajar menghargai. Sekalipun saudara gajimu nggak naik saudara tahun ini, ya, sekalipun keuangan keluargamu nggak ada peningkatan hari ini, sekalipun usahamu mungkin belum menampakkan hasil hari ini, sekalipun mungkin belum ada perubahan yang engkau dapati seperti yang engkau inginkan dari pasanganmu, dari orang tuamu, dari anak-anakmu, kok nggak ada perubahannya, kok sakitnya nggak berubah ya, nggak berubah baik, kok karakternya nggak alami perubahannya, kok ini nggak berubah, kok ini nggak lebih baik, kok ini makin nggak baik, kok ini makin begini. Saudara, inilah saat saudara menghargai. Sekalipun belum ada perubahan, sekalipun sekecil apapun berkat yang kau terima, gaji yang kau terima, salari yang kau terima, bahkan kondisi apapun yang kau hadapi di dalam keluargamu, mari hargai setiap hal yang ada di tanganmu hari ini. Apa yang ada di tangan saudara? Apa yang di hidupmu? Pasanganmu, anak-anak, orang tua, pekerjaanmu, tempat di mana kau berada saat ini, perusahaan, usaha kecil, usaha menengah. Saudara, hargai setiap hal. Hargai apa yang saat ini ada di tanganmu. Menghargai itu sebagai bentuk berkat daripada Tuhan. Cara Tuhan untuk memelihara kita. Cara Tuhan untuk mewujudkan kasih setianya. Cara Tuhan untuk memelihara umatnya. Cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah itu datang dalam hidup kita, agar Tuhan memiliki cara untuk Tuhan itu semakin dekat, agar kita diberikannya hati untuk datang kepada Tuhan, agar kita diberikan kesediaan untuk merendahkan diri datang kepada Tuhan, agar kita diberikan kesediaan diri untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengucap syukur tidak sesederhana yang kita sering katakan, mengucap syukur dong, terima kasih Tuhan. Tapi mengucap syukur itu lengkap, saudara. Mengucap syukur adalah kita berserah, kita berpasrah, kita menyerahkan diri berpasrah kepada Tuhan dan menghargai setiap karya Tuhan dan setiap berkat Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Mari di akhir tahun ini, saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita akan tetap berkata, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur untuk segala hal. Aku yang terbatas mengucap syukur kepada Tuhan yang tak terbatas. Karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Dan nantikanlah tangan Tuhan yang bekerja dengan dahsyatnya, dengan luar biasanya, untuk menyatakan penyertaan dan pemeliharaan, bahkan memberikan mujizat-mujizatnya dalam kehidupan saudara. Maka mengucap syukurlah senantiasa. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa saudara. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Mengucap syukur tidak hanya sekedar mengatakan terima kasih Tuhan, tetapi meliputi hati kami ketika berserah akan hidup kami, menyerahkan masalah-masalah kami, menyerahkan masa depan kami. Bersyukur dalam setiap berkat yang Tuhan berikan, bersyukur setiap hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ajar kami hari ini terus bersyukur kepada Tuhan dan percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa ada dan memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.